Dan Granger. Rafaela Oh, Granger. itu dia. Yap. Oke, Rafa dan juga Granger. Jadi sudah solve semuanya. Rafaela akan dipakai oleh Barbosa. Kita tahu banget dia adalah user untuk Rafaela sendiri dan sudah terbiasa. Dan pastinya untuk supportnya ini pakai favor ya. Jadi Rafaela bakal bisa nge-heal dan bakal ada double juga dengan cooldown di 10 detik. Jadi 10 detik bisa ada 2 heal yang saling stack satu sama lain. Onyx Esports untuk last pick-nya karena mereka masih kurang dari segi magical damage, apakah hanya akan mengandalkan Povius atau mereka bisa jadi untuk mencari satu lagi ini ya soul skill yang mumpuni untuk bisa berhadapan dengan Parsha. Chang'e? Lah itu dia pula. Lah, orang tua Lah. berpikiran sama nih. Chang'e atau Kagura nih? Gue suka Chang'e karena Chang'e bisa Sama juga. menghindari Ruby. Tapi Kagura, Kagura oh, ternyata. banyak. Oke. Anak muda. Anak oh, muda yang benar. Anak muda ternyata. Iya, anak muda. Sama komen-komen positif, jangan kita hiraukan mereka. Mereka hanya mencari perhatian ke sini karena mereka kekurangan perhatian di luar sana. Duh, kesian banget sih. Ya udah kalau begitu ini dia Land of Dawn. Let's go. Kita datang, Talia. Yap, ini dia match kita yang terakhir di game yang pertama. Kita melihat adanya Rainbow dan juga Barbarossa ya di area mid lane yang berhadapan dengan Drian dan juga Keyboy. Di mana Driannya coba untuk melakukan flame chat, Rainbow-nya masih bisa selamat, tapi tunggu dulu. Ini dia jawab dan menangkan skin limited fail. Tuh jangan sampai ketinggalan ya tadi, kalian langsung ikutin aja quiznya. Karena kita banyak banget nih hadiah-hadiah dari quiz tersebut ya, Pak Pulung. Betul, dan untuk info selengkapnya langsung cek di @realmobilelegends.id ya teman-teman. Gitu ya, langsung aja kalian menuju ke Instagram dari Real Mobile Legends ID. Kenapa? Karena nanti di situ banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan untuk bisa mendapatkan hadiah yang barusan kalian lihat nongol. Sementara Suns-nya Purple Buff udah didapetin, ada Little Wonder yang menjadi milik mereka juga. Barusan mencoba untuk menggaruk-garuk dengan sedikit laikan Pons-nya. Tapi dari Granger sekarang pastinya akan diikutin Rafaela ataupun Rafaelanya yang digunakan oleh Barbosa ngejaga. Ini bisa dibilang juga kalau nggak salah untuk meta-meta di luar sana juga udah mulai balik ke arah-arah healer seperti ini Om. Dan ini mungkin akan langsung dimodif lagi, akan diimprove lagi oleh beberapa tim Indonesia dan langsung dipertontonkan seperti ini. Betul, Rafaela yang nempel. Kalau sebelumnya mungkin pasangan klasiknya adalah bersama dengan Bruno. Tapi kali ini ketika dikombokan juga dikombinasikan bersama dengan Granger. Granger punya Rondo, jadi dia jauh lebih survive juga. Belum lagi dari segi damage-nya di early masih bisa lebih besar kalau kita bandingkan dengan Bruno. Tapi Bruno memang untuk di late game jauh lebih sakit. Tapi ingat dia harus melepaskan basic attack dan nempel ke lawannya sendiri. Dan masih dengan saling menjaga satu sama lain untuk junglernya. Kira-kira ini siapakah yang akan mendapatkan untuk first blood-nya atau bahkan untuk turtle yang pertama. Karena turtle pertama sejujurnya sangat crucial banget karena bisa membuat roamernya jauh lebih cepat ketika mendapatkan XP-nya belum. Oke, Rainbow-nya pun harus dipaksa mundur ke bagian belakang untuk dia bisa memberikan backup terhadap rekan-rekan yang ada di depan. Dan sekarang Federal Strike-nya udah dikeluarkan. Berarti untuk beberapa saat ke depan mereka tidak bisa lagi untuk memberikan bantuan terhadap turtle yang ada di sana. Dan turtle pun menjadi milik dari Onyx Esports. Suns-nya udah mendapatkan satu turtle pun turtle. Yang pertama dia akan pasti memiliki sedikit keunggulan dari Cole ya. Tapi Keyboy sangat-sangat efektif sekali dengan penggunaan groknya. Dia memukul mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Bigoton Alpha. Bahkan untuk kali ini kita lihat Suster kelilingnya pun Rafaela harus mundur ke bagian belakang. Diputar lagi dengan Povnator. Sedikit lagi orange buff-nya masih bisa diambil harusnya oleh Brans. What? Ini dia cuy, ini dia, ini dia. Gagal banget tadi, udah sedikit lagi SP tersisa tapi malah langsung diambil dengan adanya satu barrier, satu portal 2x4 24 jam yang langsung mendapatkan karena orange buff. Dan Fitrian di bagian belakang berhasil mundur juga. Udah ada satu flame shot tadi dikeluarkan juga oleh cewek tapi damage-nya belum terlalu besar. Hanya saja di tempat yang berbeda. Udah ada Kaja yang berhasil diambil lagi oleh Suns-nya, digaruk habis-habisan. Hilang sudah semua bulu-bulu burung Kaja tersebut kalian. Yes, itu dia dari Bigetron Alpha. Mereka sudah kehilangan dua membernya di bawah menit kelima. Dimana lihat dari seorang Boost dan juga Ripo, mereka 1v1 situation di area top lane dibakar terus. Dan kita tahu bagaimana Keyboy benar-benar mengganggu pergerakan jungle yang dimiliki oleh Brans. Bahkan tadi dia berhasil mencuri satu buah orange buff. Mengakibatkan kali ini Brans harus lebih fokus untuk mendapatkan purple buff-nya. Keyboy bandel banget. Bahkan seorang Barbosa di sana gak cukup untuk memukul mundur seorang Keyboy, dicicil terus-terusan. Tapi lihat bagaimana Keyboy-nya masih terlalu sustain. Kali ini datang juga dibantu oleh Ripo, tapi I'm offended-nya tidak terkonek. Dan Keyboy masih bisa kembali lagi dengan selamat dan tentram ke arah belakang, Pak Pulung.
Ya, sementara cewek di bawah juga masih free banget. Hanya saja, ada Demon Reposi yang siap untuk langsung memberikan ucapan terhadap Rainbow. Dan Rainbow pun dipaksa mundur. Coba lihat Sans farmingnya. Hey, itu salah tempat. Itu tempat lawan. Coba, pantesan dia kaya banget tuh kalau tiap permainan. Golnya bisa dibilang ngelit banget. Itu model-model permainan, model-model farmingnya kali ya. Iya, setuju banget ini karena farmingnya sampai ke tetangga sebelah loh. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Keyboy mencoba untuk menzoning pemain dari Bigetron, nggak mau sampai mengganggu keberadaan dari Sans yang lagi mendapatkan turtle-nya. Sementara Drian menunggu aja di area bush, menunggu untuk setup ganking nampaknya atau memantau. Sedangkan Matt, nah ini dia nih, aku menunggu banget momentum di mana Matt mungkin menculik keberadaan dari seorang Drian ataupun dari Sansnya dengan Divine Judgment-nya. Tapi Barbosa ternyata rekenannya satu poin yang overturn dan juga Semi Umbrella di TP-in aja di badanin flame shot-nya. Tapi walaupun begitu, Harsyanya terlalu sakit dengan adanya satu buah Federasi dan juga Likampo jadi seorang Sans. Saatnya mencoba mengincar karena seorang Rainbow. Rainbow-nya nggak bisa kemana-mana, di sandwich oleh dua orang dari Drian dan juga Sans, bahkan Maniak. Kali ini berhasil diamankan oleh Sans di menit yang ke-50. Sansnya benar-benar menggila. Maju kena, mundur kena. Itulah yang barusan terjadi dari pemain Bigetron Alpha. Tidak bisa kemana-mana lagi. Dan sekarang kita lihat aja satu center turretnya udah berhasil dihancurkan. Akan menjadi keunggulan yang begitu tinggi dimiliki oleh pemain dari Onyx Sport, terutama Sans. Kita lihat aja ini udah 5-0-0. Stop polling banget pemain satu ini Om Wawa. Iya, dengan Roger terutama yang dapetin 5 kill di menit yang kelima juga itu menjadi suatu benchmark tersendiri untuk Rogernya karena itemnya sangat sakit sekali. Dan sebagaimana Sans untuk permainan dia sukanya berani dia dapetin XP tambahan, gold tambahan dengan mengambil haknya Brans tadi. Yang punya dia jadi XP-nya bakal lebih unggul, lihat level 10 berbanding dengan level 7 Bulung untuk jungler sendiri. Dan itu jauh banget bisa kita bilang. Ini gimana ya? Ini Bransnya juga, Pak, ini pas pam Bransnya emang harus udah diaktifin lagi sih Om Wawa. Karena masalahnya ada Keyboy di bagian depan yang emang selalu memberikan sebuah tindakan yang sangat-sangat ngeras. Kali ini barusan lihat aja, Keyboy-nya terang-terangan memberikan badannya. Lalu di bagian belakang sana ada Sans yang udah level 11 sendirian, ada 4 level jaraknya. Ini perbedaan level macam apa nih, sedikit lagi dari Orange Pamit, tapi udah mulai kelihatan ada yang momentum tadi langsung ditabrakan juga oleh Wild Charge-nya. Udah ada pedal di bagian belakang, tapi Sans masih bisa selamat dengan sedikit dari yang ada. Lightning Moment dikeluarkan, Ripo-nya bisa mundur tapi dilompatin dengan sangat-sangat indahnya oleh Popius. Atlet lompat indah asal Maroko, sedikit lagi Fransnya. Apakah dia akan tetap melanjutkan? Tapi ternyata tidak karena ceweknya pun mundur lagi. Keyboy-nya dengan Pofnator yang dimiliki juga hanya melihat dari kejauhan. Sementara Sansnya masih melakukan farmingan untuk bisa mendapatkan lagi Regen SP. Ditabrak lagi, digaruk lagi. Oke, darahnya nambah. Dia mau pergi ke arah mana lagi? Kita lihat. Yap, itu dia bagaimana Sans berusaha untuk lebih sabar lagi menahan adanya momentum lagi. Dimana tadi dia sudah cukup puas mendapatkan beberapa pemain dari Bigetron. Dimana akhirnya Bigetron harus pukul mundur ke area base-nya dan otomatis jungle-nya terbuka lebar untuk seorang Sans. Dan bahkan Lightning Truncheon kali ini sudah dikantongi oleh Drian. Burst damage combo dari Lightning Truncheon-nya ini bakal lebih sakit lagi Om Wawa. Betul, Oracle diamankan untuk Barbosa. Tapi kalau kita sandingkan itu ya dengan si Sans, item udah jadi 2, ada War Axe juga bersama dengan Talker belum. Iya, ini ada Federal Strike juga dan sekarang siap aja, enak aja. Wild Charge dikeluarkan, Demonic Force dikeluarkan, sedikit lagi IP Trilla dari Brans ya. Satu hit terakhir bahkan untuk gajahnya pun udah gak kuat lagi menahan fight damage. Burungnya pun langsung dikeprek begitu aja. Menghilang sudah 4 player yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Permainan yang sangat gemilang dipertontonkan oleh Onyx Sport di mana mereka menguasai dari tiap lininya nih. Talia, wow. Yap, itu dia. Tapi jangan lupa buat vote momen game favorit kamu di Snack Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Karena Snack Video Bites of Time. Dan lihat bagaimana Rainbow di area tengah. Dia mencoba melakukan Federal Strike untuk memukul mundur teman-teman dari Onyx Esports. Tapi ternyata Onyx fokus untuk mengamankan objektifnya dari real time win probability by Samsung Galaxy A Series. 62% berhasil diamankan oleh Onyx. Tapi ingat, ini masih adalah probability. Masih ada kesempatan bagi Bigetron Alpha untuk menunggu momentum atau mungkin minor mistake yang nantinya dilakukan oleh teman-teman dari Onyx, Pak Pulung. Iya, ini
menit 9 jaraknya udah 11.000 loh untuk Iya. networknya. Apapun strategi yang dipikirkan oleh Onyx Esports dari awal semuanya berjalan dengan baik dan benar loh. Yang nggak benar cuman hanya komen-komen negatif yang nongol di kolom komen kita nih di saat scene kita semakin besar. Tapi Setuju. kenapa masih ada orang-orang caper Betul. seperti itu? Nih Pulung mau minta tolong aja nih Marahin, buat teman-teman semua ya. Mau minta tolong aja. Kalau ada yang caper-caper, yang komen-komen negatif, apalagi yang udah menyinggung-nyinggung seperti itu, kita cukup balas aja dengan kita banjirin caper. Dan sekarang ini dia udah ada pertontonan, apalagi ada sebuah tekanan yang langsung dilakukan. Wild Charge-nya berhasil nabrak langsung karena Rafaela di bagian belakang. Udah ada Fire Messi lagi dipertontonkan ataupun dikeluar, sementara Kiboy masih bisa keluar dari area tersebut dan Kiboy masih bisa selamat, di mana tadi flame shot-nya sedikit lagi Epi tersisa. Udah ada Ring of Order, udah ada Parsia-nya juga yang langsung mengeluarkan apa ya, tadi ada Energy Impact dan juga Curse of Crow, tapi belum berhasil memberikan damage terhadap player yang dimiliki oleh Onyx Esports nih Om Wawa. Yes, dan bisa kita bilang Onyx. Permainan mereka yang sangat kompak sekali sih. Dari early-nya mereka selalu ngebarengin juga Drian yang bisa masuk secara tiba-tiba dengan pemilihan grok yang dipakai oleh Kiboy di sini. Barirnya itu menggeser dan itu mengaktifkan skill dari Demonic Force milik Povio sendiri, Pulung. Iyo, Lordnya udah mulai masuk di bagian bawah, udah siap untuk menguji bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Bigoton Alpha, sementara di bagian tengah satu inhibitor turretnya juga mulai hancur, di bagian bawah juga udah mulai hancur. Ada dua lini yang sangat-sangat kosong yang siap langsung ditabrak oleh pemain dari Onyx Esports. Kita lihat aja pemain Bigoton Alpha, mereka masih berusaha untuk mempertahankan, sementara dari Groknya hanya melihat dari kejauhan, nempel dulu ke arah dinding, mencoba untuk memperkuat lagi dari pasifnya. Last Insanity dikeluarkan, siapa yang akan langsung kosong sedikit lagi episode dari Rainbow mulai terbakar, dia masuk lagi ke dalam phase turretnya, mencoba untuk nge-regen SP-nya lagi. Udah tidak ada inhibitor turret yang berhasil untuk bisa mempertahankan area ini. Udah berhasil pemain Onyx Esports untuk bisa menumbangkan 3 inhibitor yang dimiliki oleh Bigatron Alpha kali ini. Yap, ini dia Bigatron Alpha masih bisa untuk menahan high ground defense-nya Last Insanity yang dipop-up oleh seorang Esbrook nggak cukup untuk memberikan gempuran dan juga meng-end base yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Tapi kali ini Onyx Esports benar-benar mendominasi dari segi jungle-nya, nggak mau ngasih kesempatan sedikit pun bagi Bigatron Alpha untuk mengejar ketertinggalan dari segi network dan damage taken. Kiboy selaku tanker paling kerat yang ada di Land of Dawn kali ini memang menelan damage paling banyak ya Wawa. Betul, dia sebagai pembuka jalan untuk teman-teman yang lain juga dari early-nya bisa dapetin orange buff, itu udah penting banget untuk Onyx agar mereka bisa nge-snowball sampai dengan yang sekarang unggulnya ini dari segi ekonomi jauh banget kali ya. Yap, itu dia. Lihat bagaimana dari Onyx Esports benar-benar mau ngekandangin dari Bigatron Alpha, bahkan flame shotnya sakit banget. Dan minionnya sudah masuk, mencoba untuk di-commit aja. Last Insanity ke arah depan dari seorang boost, tapi Reaper-nya gak kuat untuk menahan damage-nya. Rafaela yang tumbang, Rubia juga, dan lihat bagaimana base-nya menjadi objektif utama bagi Onyx Esports. Dan Onyx Esports memenangkan game yang pertama. Game yang bisa dibilang cukup cepat ya. Bukan cukup cepat lagi, sangat cepat kali ya. Iya, sangat cepat loh ini.